Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Kita berjumpa lagi, kita bahas lagi masalah kesehatan ya di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, pemirsa, jika Anda punya masalah kesehatan, Anda bisa loh bergabung bersama kami di studio Go Healthy. Silakan, dengan senang hati kami mengundang Anda ke sini ya. Jadi silakan kirimkan data riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Ya, nanti kami akan hubungi Anda. Oke, pemirsa, siapapun kita pasti berusaha atau berjuang untuk mendapatkan berat badan ideal. Ya kan, dengan segala macam usahanya. Tapi masalahnya, ketika berat badan ideal, apakah yakin kita bisa terbebas dari gula darah yang tinggi, kolesterol tinggi, dan juga tensi yang tinggi? Kayaknya enggak. Atau iya? Tenang. Soalnya banyak yang beranggapan seperti itu. Kalau berat badan ideal aman dari semua tadi. Oh, belum tentu. Itu yang akan kita cari tahu di Go Healthy episode kali ini. Karena ini adalah masalah yang dihadapi oleh narasumber kami kali ini. Berat badan ini kayaknya ideal, ya. Tapi lah, kok masalahnya banyak? Namanya Pak, atau jangan, Uda Elvis Syahri. Ini adalah kisahnya. Elvis Syahri. Tak pernah terpikirkan olehnya bisa mengalami masalah kesehatan seperti hipertensi dan kolesterol tinggi. Pasalnya, Elvis merasa tubuhnya sehat-sehat saja dan berat badannya terbilang cukup ideal. Namun, ternyata kondisi tubuhnya berkata lain. Kebiasaan Elvis yang sering mengonsumsi makanan berlemak dan bersantan diduga menjadi penyebab kolesterol dan tensinya menjadi tinggi. Sehari-hari, ia kerap mengeluhkan rasa nyeri dan pegal di bagian leher serta bahu. Kemudian, tangannya pun menjadi sering kesemutan. Hal ini membuat Elvis khawatir. Ia tidak mau sampai mengalami komplikasi. Terlebih, ia memiliki pengalaman pahit tentang komplikasi dari kakaknya. Sang kakak sudah terserang stroke. Elvis pun berharap dirinya bisa kembali sehat agar tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Kita akan cari tahu ya hubungan antara berat badan ideal sama mungkinkah kita terbebas dari yang tinggi-tinggi tadi, kolesterol, tensi maupun gula darah ya. Bersama saya di sini ada praktisi kesehatan. Yang pertama ada yang kalau menurut saya sih beliau ideal sekali tingginya. Tapi nggak tahu nih berat badan idealnya. Ada Mas Boyamin ini, Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak Ronald. Sehat, berat ya. badan ideal. Ayo nggak tahu nih. Berat badan ideal ya. Dan juga ada Mbak Anita di sini yang selalu mengajak kita untuk selalu berolahraga. Anita, apa kabar? Sehat yang Ronald, salam sehat, salam olahraga para pemirsa di rumah. Semoga bugar selalu. Narasumber kami kali ini ada Uda Elvis Syahri. Apa kabar? Uda? Baik, alhamdulillah. Coba boleh beri nggak? Mbak Anita, Mas Boy, secara tinggi badan dan berat badan tinggi berapa, Mas? Udah? 175 lah. Berat badan? Oh, 72-an. Termasuk yang ideal nggak berat badannya ini? Kalau 175/72 tadi udah dihitung-hitung BMI masih normal, sedikit overweight lah batasnya, tapi masih bisa dibilang normal. Secara kasat mata saja kita melihat Uda Elvis ini kayaknya ideal. Betul. Tapi ternyata tadi kita lihat dari tayangan bahwa beliau punya masalah kesehatan. Kolesterolnya tinggi, betul Uda? Betul. Tensinya tinggi? Tinggi. Tinggi juga. Jadi kolesterol dan tensi. Tensi. Kalau gula darah? Oh, normal. Normal. Sesaat sebelum kami melakukan syuting, ya kami periksa lagi kondisi terakhir dari Uda Elvis. Dan ternyata hasilnya masih tinggi. Kolesterolnya 245, artinya sudah di atas level 200 kolesterol total ya? Ya, Tinggi. Tinggi, Ya. udah. Gaya makannya gimana? Udah Elvis dulu. Sembarangan aja. Kenapa? Ya, seketemunya kita kan kerja di lapangan, seketemunya itu dimakan. Dan selalu pilihan utama itu adalah makanan yang bersantan. Bersantan. Berlemak. Iya. Oke, itu makannya. Minumnya biasanya itu kan temenannya tuh. Kalau udah makan enak, bisa pengen minum enak juga. Kopi manis. Manis. Sehari bisa berapa kali? Minimal 2 kali. Oke. Minimal ya. Minimal. Bisa lebih. Oke. Olahraga nggak? Olahraganya ya kalau kerja kita drop kendaraan, kita jalan, mungkin itu aja. Itu nggak bisa dimasukin sebagai kategori olahraga dong, Mbak Anita? Kurang. Betul Kang Ronald, masih kurang. Oke. Olahraga harus 30-60 menit jalan. Tidurnya juga pasti berantakan pasti dulu ya? Sampai sekarang di atas jam 12. Kalau udah jam 12 itu udah tidur berarti udah top. Tidur selalu setelah jam 12 malam. Setelah ya. Sebelum datang ke studio kami, tadi malam tidur berapa jam? Paling 2 jam. Oh. 2 jaman terus sambung lagi. Oh. Sambung lagi masa setengah jam lah. Kalau lagi kambuh kolesterol tinggi yang terasa di badan apa udah? Bau.
Kenapa bau? Pegel. Pegal. Digini nggak enak, digini nggak enak. Ini tidur juga miring nggak enak. Terus pusing, suka mutar-mutar gitu. Pernah satu ketika pulang kerja kayak muter-muter kayak gitu. Aduh. Vertigo. Kayak vertigo. Wah nih pasti nih. Terus sekarang kalau darah naik tuh cut. Nah kalau tensinya naik apa yang terasa? Sama juga gitu? Sama. Rutin medical check up nggak? Nggak juga. Udah ini kan punya masalah tensi tinggi, kolesterol tinggi. Kira-kira kalau itu dibiarkan terus, komplikasi apa yang bisa terjadi? Tahu nggak kira-kira apa? Tahu stroke kali ya? Tapi kok masih senyum-senyum aja nih? Kayaknya ini nggak takut nih. Takut nggak sama stroke? Takut lah. Contohnya ada. Siapa itu? Tadi kakak ya? Oh, kakak. Ah. Apa? Kena hipertensi juga? Stroke. Ini fakta yang bisa Anda alami jika Anda punya tensi tinggi, Anda punya kolesterol tinggi, Anda bisa terkena stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan masih banyak penyakit berat lainnya. Kita akan sama-sama cari solusinya. Jadi kira-kira apa nih Mas Boy, Mbak Anita? Ya, kalau kita lihat tadi masalah kolesterol tinggi, ini pemirsa juga mesti lihat atau kita lihatkan ilustrasi bagaimana sih kondisi pembuluh darah kita dan kualitas darah kita kalau kolesterolnya tinggi ya. Kita lihat ini, pembuluh darah yang ada kadar kolesterol tinggi ini akan menyebabkan darah menjadi kental, aliran darah menjadi lambat, kemudian juga akan terjadi penumpukan pada dinding pembuluh darah ini. Lama-kelamaan proses ini akan terjadi penyumbatan. Komplikasinya kalau terjadi pembuluh darah di otak, maka dia akan jadi stroke. Kemudian kalau terjadi di jantung, karena kerusakan pembuluh darah di sana, jadi serangan jantung. Kalau terjadi di ginjal, akan menjadi masalah pada gagal ginjal. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele kadar kolesterol yang tinggi. Jadi pola hidup sehatnya ini harus diterapkan, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan berkala rutin ya untuk menjaga supaya kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap terjaga dengan baik. Jadi tidak hanya berat badan saja yang ideal ya, tapi ini nih pembuluh darah kita dan kualitas darah kita harus ideal juga. Jadi ini udah punya kondisi badan yang harus kita katakan tidak baik dengan semua pola hidup yang tadi nggak sehat. Tidur itu penting udah. Tidur itu penting untuk recovery sel-sel tubuh kita pemirsa. Pemulihan saat dia ada yang rusak sepanjang hari. Juga ya. Regenerasi dia bereskan lagi, dia perbaiki lagi sendiri di malam hari. Kalau itu kurang, jadi kita akan rusak terus selnya. Ya, jadi mesti sediakan waktu untuk tubuh kita beristirahat. Dan semua yang paling penting ini adalah medical check up. Tahu keadaan kita bagaimana sebelum terjadi penyumbatan dan komplikasi yang tadi, serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Karena makin banyak yang kemari usianya muda tapi sudah timbul komplikasi itu udah. Jadi ya andaikan udah nggak mau terjadi seperti kakak udah, ya memang harus dicegah dari sekarang. Begitu juga pemirsa di rumah harus menerapkan pola hidup sehat, rutin ke dokter untuk medical check up. Kalau di atas 50 tahun udah mesti setahun sekali biar tahu semuanya, dan terapkan juga hal-hal lain yang bisa dilakukan. Yuk ikuti saran dari Mas Boy, dari Mbak Anita bahwa hati-hati, tensi tinggi, kolesterol tinggi, hati-hati. Nggak dijaga, nggak diturunkan, Anda bisa terkena komplikasinya. Ya makanya jangan sampai Anda menyesal baru ambil tindakan. Lakukan tindakan sekarang juga, lakukan pola hidup sehat, mutlak sekarang, jangan ditawar lagi. Jika ada saran dari dokter, obat ikuti, rutin, disiplin. Dan lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Udah Elvis pernah mendengar teknologi laser? Belum. Teknologi untuk memperbaiki darah dan pembuluh darah belum? Boleh dibantu dijelaskan, Mas Boy, Mbak Anita, buat Uda Elvi dan juga mungkin buat pemirsa yang punya masalah yang sama. Ya, saya coba mau menekankan tadi cerita Uda yang hanya tidur 2 jam nih sebelum datang ke studio ini. Artinya tidur itu sangat kurang ya. Selain jamnya, pemirsa kita harus perhatikan juga kualitasnya. Betul. Ya, jadi dengan teknologi laser ini bisa membantu supaya kualitas tidur kita bisa terjaga dengan baik ya. Teknologi laser ini ada 3 sinar warna. Ada laser yang merah, sinar biru, dan sinar kuning. Ini khusus yang sinar kuning nih ya. Jadi sinar kuning ini dia akan meningkatkan kadar hormon melatonin ya. Itu yang ada diproduksi di otak kita supaya kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Ya, itu kalau kita bicara mengenai bantuan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Ya, jadi kalau darahnya kental nih ya, kemudian tadi kadar melatonin rendah, dia akan menyebabkan tidur kita menjadi terganggu. Jadi kalau tidur ini kita kaitkan ya dengan energi yang ada di atau dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi kalau kurang tidur, maka sel-sel tubuh kita tidak bisa bekerja dengan baik. Metabolisme kita pun juga akan menurun. Nah, teknologi laser ini selain membantu kita untuk tidurnya lebih berkualitas, juga akan membantu sel-sel di tubuh kita supaya dia bisa bekerja lebih aktif lagi, lebih optimal lagi ya, sehingga apa yang dikonsumsi oleh Uda Elvis ini, kolesterolnya, gula darahnya ini bisa diubah ya di metabolisme dengan baik menjadi energi ya, sehingga kadar kolesterolnya, kadar gula darahnya bisa terkendali, energinya bisa meningkat kembali ya. Jadi dengan menjaga pola makannya, kemudian dengan menggunakan teknologi laser, harapannya Uda tidurnya lebih baik ya, kemudian bangun juga lebih segar dan energinya lebih baik lagi. Jadi kita lihat teknologi laser ini punya
mempunyai 3 warna. Nah, 3 warna ini akan membuat sel-sel darah kita yang menggumpal ini menjadi terpecah. Dan dia akan mencegah untuk mengumpul kembali. Nah, selain itu pemirsa, teknologi laser juga bisa membuat pembuluh darah kita menjadi melebar karena dia akan mengaktifkan nitric oxide. Ya, NO ini adalah zat yang ada dalam tubuh kita alami, melebarkan pembuluh darah. Pemirsa lihat pembuluh darah yang tadinya sesempit ini dengan nitric oxide itu akan Jadi melebarkan lebar. pembuluh darah menjadi lebar. Dengan pembuluh darah yang melebar, tentunya aliran darah menjadi lebih lancar. Nutrisi oksigen yang diperlukan sel-sel darah, sel-sel organ kita akan tercukupi sehingga tadi komplikasi bisa dicegah. Begitu Kang Ronald dan Uda. Jadi teknologi laser ini akan bisa sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, itu udah saran dan juga solusi. Ya, jika Anda punya masalah yang sama seperti Uda Elvis, kolesterol tinggi sama tensi yang tinggi, ya tidurnya juga susah, nggak olahraga, yuk diperbaiki dong. Komplikasi menanti Anda loh ya. Lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Nah, supaya Uda Elvis yakin, pemirsa juga tambah yakin ya. Banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Salah satunya adalah kisah yang satu ini nih. Begitu saya kena stroke, mulai pengentalan darah, kemudian tensi saya agak tinggi. Kolesterol saya 244. Setelah itu saya suruh minum obat kolesterol, itu 20 mg. Setelah sebulan saya memanfaatkan teknologi laser ini, tensi normal, sekitar 130, kadang 120, kadang 110 gitu. Terus kemudian kolesterol saya yang tadinya 244 menjadi 167. Sehingga oleh dokter dikasih resep yang tadinya 20 mg setiap kali minum, itu hanya tinggal 10 mg. Kemudian pengendalaan darah saya yang tadinya di atas normal, kemudian normal. Kemudian dokternya bilang, Pak Hindro, ini organ tubuhnya Pak Hindro sekarang berproduksi bagus sekali. Sahabat kesehatan, ada dokter laser maupun AccuLaser Ultimate ini sangat praktis dan mudah buat digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari. Ya, durasinya 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita dan juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan mencegah pengentalan darah. Bagaimana cara mendapatkannya? Simple, sederhana, silakan hubungi nomor ini ya. Ya, nomor ini nanti akan ada call center kami yang akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Nah, produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di GoGoMall. GoHealthy belum selesai. Kami akan bahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh karena kita ingin sehat terus sampai usia tua nanti. Bagaimana caranya? Kita akan bahas selain satu ini. Jadi tetaplah di sini di GoHealthy Cara Tepat. Hidup sehat. Air kelapa itu rasanya selain enak dan menyegarkan, ternyata punya banyak manfaat kesehatan. Salah satu manfaat kesehatan yang penting adalah karena mengandung mineral kalium, magnesium, kalsium, ya, dan fosfor beserta berbagai mineral elektrolit lain, yaitu membantu menjaga kekuatan kontraksi otot jantung kita. Baik secara langsung otot jantungnya maupun karena dia membantu proses pengenceran darah secara alami. Dengan catatan, ketika Anda mengkonsumsi air kelapa, nggak pakai gula, sirup, susu kental manis, dan atau kawan-kawan yang manis-manis lainnya. Nah, sekalian untuk membantu kesehatan jantung, Anda bisa menggunakan teknologi laser, karena teknologi laser membantu mengontrol tekanan darah, membantu mengurangi penggumpalan darah di dalam tubuh, apalagi jika Anda sudah punya masalah hipertensi. Kembali lagi di GoHealthy, cara dapat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Uda Elvis ya, yang mengakui dulu gaya hidupnya nggak terlalu baik, ya makan nggak dijaga, tidur kurang, nggak ada olahraga, stres tinggi di tempat kerja. Akhirnya tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, ya. Tapi nih
Yang serunya juga adalah kita juga akan belajar dari kebiasaannya udah Elvis di sini. Karena mungkin kita juga punya kebiasaan yang sama. Yang pertama kurang tidur, hati-hati ya, kurang tidur maut menjelang. Tidak secara langsung membunuh, cuman gaya hidupnya ketika kita kurang tidur, ini memang secara tidak langsung membuat gaya hidup kita menjadi tidak sehat. Dan akhirnya berkontribusi kuat terhadap kesehatan kita. Mohon maaf ya, ini kantung matanya juga lumayan besar udah Elvis ini. Karena kurang tidur. Karena kurang tidur ini. Jadi banyak orang-orang sekarang yang memang tidak begitu memperhatikan mengenai kualitas dan kuantitas tidur. Betul. Ya, ini penting sekali pemirsa, karena kalau kita lihat nih ada beberapa dampak akibat kurang tidur terhadap kesehatan tubuh kita. Ini kita lihat ya. Jadi kalau orang yang kurang tidur biasanya konsentrasinya akan terganggu. Jadi ini hilang fokus, konsentrasinya akan susah. Kemudian mempercepat proses penuaan. Terlihat lebih tua mukanya loh. Terlihat lebih tua dari usianya. Kemudian yang mengganggu lagi adalah metabolisme tubuh kita terganggu. Ya, jadi sel-sel tubuh kita tidak bisa bekerja dengan efektif. Semuanya, kadar hormonal apa semua tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian tekanan darah kita akan menjadi tidak stabil atau cenderung meningkat. Berikutnya adalah berat badan meningkat. Kemudian mood menjadi kacau, imunitas menurun, daya tahan tubuh kita menurun, jadi kita lebih mudah sakit. Jadi sebenarnya kalau kita kurang tidur nih, ada satu hormon yang naik, yaitu hormon kortisol. Kortisol naik ini akan membuat tubuh kita akan terus terjaga, dan kemudian ini hormon-hormon lainnya terganggu, dan ini akan membuat tadi pembuluh darah akan bekerja lebih cepat ya, kemudian dia akan terjadi tekanan darahnya meningkat. Ini juga akan mempengaruhi metabolisme atau peredaran darah dalam tubuh kita. Kalau kita bicara bagaimana sih supaya tidur kita bagus, supaya tidur kita berkualitas, ini ada beberapa upaya yang kita bisa lakukan ya. Di antaranya kamar kita nih jangan terlalu terang ya, jadi cahaya yang gelap, dibuat redup atau gelap, ini akan membuat tadi kadar melatonin kita akan meningkat. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa upaya yang dilakukan supaya kita tidurnya baik. Bisa dengan minum minuman yang hangat, ya minum susu atau segala macam, dan hindari berolahraga. Nah, sebelum tidur ini yang penting ya Mbak Anita ya. Betul sekali Mas Boy. Jadi para pemirsa, setelah olahraga 2 jam kira-kira itu ada fase yang namanya EPOC, Excessive Post Exercise Oxygen Consumption, atau konsumsi oksigen yang meningkat setelah olahraga. Nah, saat itu tubuh kita mengkonsumsi oksigen lebih banyak dari biasanya. 2 jam itu setelah olahraga, biasanya kita akan sulit tidur. Terjaga, seger badannya. Nah, itulah yang pemirsa mesti pertimbangkan untuk memilih waktu olahraga. Misalnya olahraga malam terutama, misalnya selesai dari jam 8 sampai jam 9. Nah, berarti baru bisa tidur sekitar jam 11 atau jam 12. Sebenarnya setiap orang kebutuhan tidurnya beda-beda, tapi intinya biasanya secara umum adalah 7 sampai 9 jam. Pemirsa pilih di mana waktu tidur yang paling pas untuk pemirsa. Yang kalau bangun tuh kita berasa segar, gak ngantuk, dan siap untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mbak Nita, Ya, udah gimana? Nah, ini pasti dari hati nih nanyanya. kalau mensiasati, kita kurang tidur, tapi olahraga harus jalan. Nah, itu bagaimana? Oke, good. kurang tidur dan olahraga nih kalau nggak dijaga jadi lingkaran setan terus. Dia kurang tidur, nggak bisa olahraga, energi nggak habis, makin nggak bisa tidur, kurang tidur lagi, makin nggak bisa olahraga. Jadi memang mesti dipecah. Misalnya udah berasa kurang tidurnya karena kurang lelah. Nah, jadi memang mesti dibantu dengan olahraga. Jadi olahraga ini seperti memecah lingkaran setan itu. Olahragalah di intensitas yang sedang berat yang menghabiskan cukup energi untuk membuat kita lelah, sehingga tidur menjadi lebih optimal dan lebih mudah. Udah, dan pemirsa harus tahu, teknologi laser yang dipakai dengan bersamaan olahraga ini, itu akan bisa membuat energi yang tadi jadi sumber energi kolesterol, gula, dipecah menjadi lebih baik, dihasilkan energi untuk bisa berolahraga. Setelah itu hormon melatonin juga lebih aktif, jadi akan bisa mengatasi masalah kelelahan karena olahraga ataupun susah tidur yang dialami oleh Uda ini. Kalau misalnya habis olahraga, kan suka pegel-pegel nih, pasti udah lama nggak pegel-pegel badannya ya? Saya juga menggunakan teknologi laser. Di tempat yang sakit, yang pegal, yang nyeri, yang linu, saya tempelkan teknologi laser dan memang mereda sakitnya. Betul sekali. Ya, teknologi laser yang ditempelkan tadi, yang digunakan teknologi itu akan membuat sirkulasi darah di daerah yang ditempelkan tadi akan menjadi lebih lancar. Ini akan mengurangi peradangan daerah sana, memperlancar sirkulasi darah, oksigen lebih baik, sehingga nyeri-nyerinya akan banyak terbantu, akan banyak berkurang. Buat pemirsa yang jarang olahraga nih, atau baru mau mulai olahraga, ini ada teknologi yang membantu. Buat Uda juga bisa, namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Itu ditempelkan di otot.
para pemirsa, dan udah. Ya, jadi dia akan bisa mengaktifkan otot yang sudah lama tidak digerakkan, yang tidak aktif, memberikan rangsang ke otak. Nah, itu pastinya akan membantu Uda dan pemirsa di rumah dalam memulai olahraga, sehingga nanti kalau ditambahkan dengan olahraga yang baik, ini akan menjadikan otot kita jadi bisa berfungsi optimal, membuat aliran darah jadi lancar ke otot dan juga ke organ-organ lain, dan diharapkan dengan itu nanti tidurnya juga bisa lebih baik. Udah. Ya, tapi saya mau menambahkan nih Uda dan pemirsa ya. Jadi kalau tadi Uda kan bilang ini udah baring, udah rebahan, udah olahraga, udah cukup lelah, ternyata itu udah dimatikan handphone, tetap masih susah tidur Uda. Ini bisa juga dibantu dengan teknologi laser yang digunakan di rongga hidung. Dia akan membuat kadar melatonin kita akan menjadi lebih optimal lagi bekerja, lebih baik lagi bekerja. Jadi kalau diletakkan di daerah rongga hidung kita, maka dia akan merangsang pusat sentral kita, susunan saraf pusat kita, di mana dia ada yang menghasilkan melatonin. Dan ini akan lebih optimal lagi, sehingga begitu melatoninnya naik, meningkat, optimal, kita tidurnya langsung lelap, langsung pulas. Setelah mendengarkan penjelasan, nasihat, saran, solusi dari praktisi kesehatan, harapannya apa udah? Harapannya ya motivasi saya sehat, Amin. ya kerja bagus. Pokoknya sehat deh. Tapi sehat itu kan harus diperjuangkan, harus ada usaha, gimana dong? Kan udah dengar tadi. Siap, Oke. menjalankan siap. ya. Siap nggak Udah menjalankan? siap olahraga belum? Diusahakan. Diusahakan. Sewaktu 30 menit ada setiap hari nggak? Bisa sih. Bisa, Banda. Oke, jadi udah, dan para pemirsa di rumah yang mau olahraga, jangan pikir kalau olahraga itu butuh waktu yang panjang, yang lama. Enggak juga. Paling olahraga ada 3 jenis. Olahraga aerobik untuk daya tahan jantung paru seperti jalan, sepeda, berenang, senam aerobik. Olahraga penguatan otot atau latihan beban, dan latihan fleksibilitas. Ya, olahraga yang paling lama ini cuma aerobik karena minimal 30 menit sampai 60 menit. Udah 3 sampai 5 kali seminggu. Penguatan otot 3 hari sekali, bisa gunakan aplikasi banyak sekali, cuma 7 menit aja. Dan fleksibilitas bisa 2 jam sekali. Untuk mencegah waktu duduk yang lama. Nggak boleh terus-terusan duduk lebih dari 2 jam. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kesehatan tubuh kita, memang upaya yang paling penting adalah kita harus menyayangi diri kita sendiri. Setidaknya menyayangi diri kita sendiri, siapa lagi yang menyayangi diri kita? Untuk menyayangi tadi, kita harus menerapkan pola hidup sehat ya. Terus-menerus nih dari pola makannya, olahraganya, tidurnya, berat badannya, kemudian faktor stresnya, dan juga kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya. Kemudian dibantu dengan teknologi laser agar kualitas tidur kita bisa baik, berat badan bisa terjaga dengan baik, kolesterol kita, gula darah, dan tensi kita bisa terjaga dengan baik. Jadi kalau kita sehat, selain diri kita yang menikmati, orang sekitar kita, keluarga kita, dan juga lingkungan kita juga akan menjadi terbantukan dengan kesehatan yang kita lakukan atau kita alami bersama. Pemirsa, mari jangan buang waktu lagi, yakinkan diri kita untuk segera menjaga kesehatan sebelum terlambat. Yuk kendalikan angka kolesterol dan tensi Anda yang masih tinggi. Jangan sampai Anda nunggu terserang komplikasi baru cari solusinya. Termasuk soal tidur. Ya, hati-hati ya. Tidur ini harus cukup, harus berkualitas. Semoga penjelasan kami kali ini menyadarkan Anda akan pentingnya tidur. Dan juga kita tahu bahwa ternyata dokter laser ya dengan teknologi low level lasernya ini bisa membantu Anda untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Kenapa? Karena bisa melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan bisa menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Jadi selain buat tidur, juga bisa mengendalikan tensi, gula darah, dan kolesterol yang tinggi. Dan tadi sudah dijelaskan, bisa mengaktifkan hormon melatonin, hormon untuk membantu kita tidur yang berkualitas. Nah, dokter laser ini bukan hanya digunakan buat kita saja, tapi juga bisa digunakan bergantian dengan semua anggota keluarga lainnya. Jadi mari kita ajak sekeluarga menjaga kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Silakan hubungi nomor ini pemirsa. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk AccuLaser Ultimate dan juga dokter laser yang asli ini berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Serta sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di Gogo Mall. Terima kasih udah Elvis, terima kasih Mbak Anita, terima kasih juga buat Mas Boy. Dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa yang telah menjadi bagian dari Go Healthy ya. Jadi silakan take action untuk semua yang sudah Anda dapatkan di hari ini. Dan kami selalu senang dengan kritik dan saran dari Anda. Jadi jika Anda punya kritik atau saran, silakan sampaikan lewat alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Saya Nol Surapraja pamit, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat.